Yoho, One Piece chapter terbaru yaitu chapter 989 akhirnya telah keluar secara resmi di Manga Plus hari ini. Maka, seperti biasanya kami akan membuat review atas chapter terbaru ini dan beberapa komentar, spekulasi ataupun teori. Jadi baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Cover chapter kali ini menggambarkan Pound sedang menunjukkan foto di mana ketika Chiffon dan Lola masih baru lahir. Namun dalam foto itu, karena Pound sepertinya diusir oleh Big Mom setelah Big Mom melahirkan, maka dalam foto itu sebagian besar diisi oleh gambar sepatu Big Mom yang menendang Pound. Baiklah, kita masuk ke cerita. Pada panel pertama, kita langsung disuguhkan adegan yang cukup seru, yaitu di sana terlihat keadaan Big Mom yang sedang tergeletak karena ditabrak oleh motor Franky. Luffy pun yang mengetahui hal itu memuji Franky atas tindakannya. Kemudian di sana terlihat Yamato yang sepertinya akan pergi ke tempat Momonosuke. Di sini Yamato lagi-lagi mengaku sebagai Oden Kozuki dan akan melindungi Momonosuke. Kemudian panel ketiga menunjukkan kondisi Big Mom yang sedikit demi sedikit mulai bangkit. Semua orang ketakutan, bahkan anak buah Kaido juga ketakutan kepada Big Mom yang mulai bangkit. Kemudian di sana juga terlihat kelompok Hyogoro dan para pemimpin Yakuza zaman dulu berniat untuk melawan para Tobiropo. Namun mereka tidak yakin akan menang melawan para Tobiropo. Kemudian percakapan yang terjadi pada panel selanjutnya sungguh keren, yaitu di sana Big Mom menyapa Brook dengan sebutan Soul King. Big Mom juga merasa heran dengan tubuh aneh Franky. Di sana dengan santainya Franky memanggil Big Mom dengan sebutan nenek dan memperkenalkan dirinya yang merupakan seorang cyborg. Lalu, Nami yang ada di sampingnya memperingatkan Franky bahwa mereka dalam bahaya karena nenek-nenek yang sedang ia ajak bicara adalah seorang Yonko. Lalu, tindakan selanjutnya yang Franky ambil sungguh keren sekali. Franky dengan tersenyum berkata, "Yonko, melarikan diri? Apa-apaan kau ini, Nami? Bukankah kita akan membuat kapten kita menjadi raja bajak laut?" Dan langsung saja Franky mengambil posisi untuk melancarkan serang radikal beam-nya. Namun saat itu sepertinya di belakang Franky ada 3 makhluk number yang sedang mengamuk. Di sini Big Mom akhirnya menjelaskan siapa sosok number ini. Mereka adalah produk gagal dari ras raksasa kuno yang Kaido beli dari Punk Hazard. Dan di sana juga para numbers itu terlihat memegang robot Brachio Bomber yang dimana di dalamnya terdapat Usopp. Kemudian Franky langsung saja mengarahkan radical beam-nya pada sosok number yang memegang Brachio Bomber itu. Lalu adegan keren pun tidak terhenti di sini. Ketika Franky sedang menembakkan ke arah lain, Big Mom dari belakang berniat untuk menyerang Franky. Namun di sana Jinbei memegang pedang dan Big Mom dari belakang, dan Big Mom pun langsung dibanting ke belakang. Dan ternyata di sini Jinbei melakukan combo dengan Nico Robin. Big Mom yang telah dibanting oleh Jinbei dibuat menggelinding oleh tangan-tangan milik Robin. Alhasil Big Mom pun tergelinding sangat jauh sekali. Jujur saja, pada saat kami melihat adegan ini, kami tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya adegannya yang lucu, namun juga karena karakter yang diperlakukan seperti itu adalah seorang Yonko, yaitu Big Mom. Dan kedua orang yang melakukannya itu, yaitu Jinbei dan Robin, tidak sedikit pun merasakan takut ataupun merasa bersalah. Sungguh adegan yang sangat luar biasa. Di sana terlihat juga bahwa Usopp dan Chopper yang berada di dalam Brachio Bomber dalam keadaan baik-baik saja. Mereka malah gira mengetahui bahwa robot Brachio Bombernya akan bergabung. Kemudian adegan berlanjut memperlihatkan sisi Luffy. Di sana ada Queen yang mengetahui Luffy berniat naik ke tempat Kaido. Kebetulan di sana juga ada Roronoa Zoro yang melihat Luffy. Jadi Zoro pun berkata ingin ikut dengan Luffy. Dan tentu saja di sana Queen tidak akan tinggal diam begitu saja melihat Luffy dan Zoro pergi ke tempat Kaido. Queen langsung berubah menjadi Brachiosaurus dan menangkap Luffy dan Zoro dengan mulutnya. King juga terlihat sedang berada di sana menjaga arah masuk ke langit-langit. Yang menarik di panel ini adalah di sekitar King ada juga makhluk-makhluk yang memiliki sayap. Setidaknya terlihat ada 8 karakter yang terbang bersama King, yang mungkin mereka adalah pengguna buah setan Smile binatang yang bisa terbang, layaknya Batman. Lalu panel-panel selanjutnya memperlihatkan beberapa anggota kelompok topi jerami yang mulai berjatuhan.
seperti Chopper dan Usopp, di mana Brachio Bombernya sedang bergabung dengan motor milik Franky. Lalu terlihat Sanji yang sudah berada di tanah, maupun Luffy dan Zoro yang jatuh akibat digagalkan oleh Queen. Kakek Hyogoro yang melihat kejadian ini hanya bisa berkomentar, meskipun yang sedang terjatuh adalah kelompok topi jerami. Namun entah kenapa, aku rasa kita tidak akan pernah kalah. Lalu sebelum panel terakhir di sana diperlihatkan, kelompok topi jerami dengan full member sudah berkumpul dan bersiap untuk bertempur. Dan di sana, Luffy menegaskan sekali lagi, akan kuhajar Kaido dan sisanya kuserahkan pada kalian. Dan sepertinya di sini semua menjawab perkataan Luffy dan berkata, serahkan kepada kami. Dan panel terakhir ditutup dengan wajah King dan Queen dalam mode Zoanya sedang melihat kepada kelompok topi jerami. Kesimpulan dan teori. Hoho, chapter kali ini sungguh menjadi chapter yang sangat gila sekali. Pada chapter ini boleh dikatakan yang menjadi MVP-nya adalah Franky, di mana dia sebagai kru anggota bajak laut topi jerami dengan gagahnya tanpa rasa takut menghadapi seorang Yonko. Dan tentu saja, hal yang menjadi sorotan utama lainnya pada chapter ini adalah tentang terungkapnya identitas Numbers. Ya, ternyata mereka adalah produk gagal dari pembuatan ras raksasa kuno yang telah Kaido beli dari Pang Hazard. Tidak disebutkan Kaido beli ini dari siapa. Memang yang paling memungkinkan Kaido membeli ini dari komplotan Caesar dan Doflamingo. Namun, melihat data pada chapter 684, yaitu pada arc Pang Hazard, di sana Caesar mengatakan bahwa kejadian meledaknya lab penelitian yang ada di Pang Hazard adalah 4 tahun yang lalu. Kemudian pada One Piece chapter 943, ketika Shinobu menceritakan asal mula rakyat Wano Kuni yang terkena efek Smile, Shinobu mengatakan kejadian itu adalah beberapa tahun yang lalu. Sedangkan Number memang sudah terlihat berada dalam kelompok Kaido sejak hari eksekusi Oden. Yang ingin kami sampaikan adalah di sini memang masih belum terlihat jelas mulai kapannya Caesar menjalin kerjasama dengan Doflamingo serta Kaido. Dan jika melihat dari bentuk fisik para Number ini, sepertinya mereka tidak hanya dibuat menjadi raksasa saja, namun juga mereka dibuat dengan unsur binatang. Karena dari itu, kita melihat beberapa bentuk fisik Number, ada yang berbentuk seperti serigala, gorila dan sebagainya. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya, meski jika memang benar Kaido membeli ini dari Caesar, namun apakah para Number ini adalah buatan Caesar? Menurut kami, Number bukan merupakan produk Caesar, namun mereka merupakan produk gagal dari seorang dokter Vegapunk dan tim peneliti waktu itu, yang dimana kita ketahui bahwa pemerintah dunia menginginkan pasukan yang beranggotakan para raksasa, dimana pada chapter 668, Law pernah mengatakan bahwa penelitian pemerintah dunia mengenai membuat manusia raksasa telah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi sudah jelas, pemerintah melakukan penelitian ini sejak sangat lama sekali. Dan menurut Caesar pada chapter 684, bahwa peneliti pemerintah dunia masih saja mengalami kegagalan pada proyek gigantifikasi atau membuat manusia raksasa. Memang di sini tidak dijelaskan bagaimanakah kondisi gagal yang dimaksud Caesar ini. Apakah contohnya gagal dalam artian berhasil menjadi besar namun makhluk itu tidak bisa mengontrol emosi dan perilaku mereka, maka mereka dianggap gagal. Kami juga jadi kepikiran, jika mereka produk gagal, kenapa Kaido bisa menggunakan para Number ini dengan baik? Apakah hal ini ada hubungannya dengan tingkah laku Number yang suka mabuk seperti Kaido? Jadi misalnya, para Number mau menurut kepada Kaido karena Kaido selalu memberikan mereka minuman yang memabukkan. Ya itu adalah salah satu contohnya. Keberhasilan Vegapunk. Seorang Vegapunk yang sampai saat ini telah menghasilkan banyak sekali penemuan. Dahulu kala juga pernah mengalami kegagalan dalam proyeknya, yaitu gigantifikasi atau pembesaran. Pada saat ini, sistem Shichibukai dihapuskan oleh pemerintah dunia karena dengan pedenya mereka menyatakan telah memiliki pengganti dari kekuatan Shichibukai ini, yaitu para kelompok yang disebut dengan SSG atau kelompok ilmu pengetahuan khusus. Memang masih menjadi misteri sebenarnya apa sih sumber kekuatan para SSG ini. Apakah pasukan pasifista yang sudah diperkuat lagi, atau para pasukan yang telah memakan buah setan buatan Vegapunk lainnya? Dan ada kemungkinan juga bahwa Dr. Vegapunk akhirnya telah berhasil dalam proyek gigantifikasinya, yang menghasilkan
Mereka memiliki pasukan yang berukuran raksasa, sekitar ukuran Numbers, namun dalam versi sempurnanya. Atau yang lebih mengerikan lagi, semua unsur penemuan Dr. Vegapunk ini disatukan. Jadi misalnya, para raksasa buatan Dr. Vegapunk ini memiliki senjata ataupun memiliki salah satu kemampuan buah setan. Yang sudah pasti, pasukan ini menjadi pasukan yang mengerikan, yang sekarang dianggap telah melebihi kemampuan para Shichibukai seperti Mihawk, Weevil, dan sebagainya. Selanjutnya, jika memang Vegapunk telah membuat senjata yang sangat mengerikan itu, kami jadi penasaran. Sebenarnya Vegapunk ini kenapa mau membuat segala senjata itu? Kami jadi penasaran tentang motivasi di balik Dr. Vegapunk menjalankan semua penelitian ini, yang semua hasil penelitiannya diabdikan kepada Angkatan Laut. Ya mungkin pembahasan ini akan kami lakukan di lain video. Jadi, sekian dulu pembahasan chapter terbaru kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau komentar nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece, yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai cash One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime, dan terima kasih banyak.